Halo para pecinta film, kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang lumayan seru untuk Anda tonton, menceritakan seorang pembunuh bayaran profesional yang pada akhirnya harus saling membunuh. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film dibuka saat seorang pimpinan kartel narkoba yang bernama George Lara turun dari sebuah pesawat dan melakukan perjalanan ke rumahnya dengan mendapat pengawalan ketat petugas bersenjata. Sesampainya di rumah, ia pergi ke kolam renang pribadinya untuk berenang. Ia melihat sebuah jam tangan miliknya di dasar kolam dan segera mengambilnya. Tiba-tiba seseorang menarik Georgie sampai mati. Dia adalah Arthur Bishop, sang mekanik, seorang pembunuh bayaran yang sangat berbakat. Menurutnya membunuh bukan sekedar tugas, tapi sudah seperti gaya hidup. Semua target berhasil dihabisinya tanpa jejak, dan satu yang selalu dipegang Arthur adalah dia tidak pernah melibatkan emosi apapun yang terjadi. Arthur kemudian bertemu dengan partner yang juga mentornya, yaitu Harry McKenna yang membayarnya untuk pembunuhan. Mereka kemudian membahas tentang putra Harry, yaitu Steve McKenna. Setelah itu Arthur pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikiran dan bertemu seorang wanita lalu melakukan mantap-mantap. Setelah kembali ke rumah, Arthur memeriksa kontrak barunya dan menemukan bahwa ia ditugaskan untuk membunuh Harry, mentornya sendiri. Kali ini Arthur tidak langsung menerima misi itu. Ia meminta kepada bosnya alasan dia harus membunuh mentornya. There must be a mistake. One moment, please. Bos Arthur yang bernama Dean Sanderson memberitahunya tentang misi yang gagal di Afrika Selatan, di mana 5 orang dari instansinya telah tewas. Dean menceritakan bahwa hanya 2 orang yang tahu tentang rincian misi tersebut, yaitu dirinya sendiri dan Harry yang diduga telah membocorkan rahasia instansi. But Harry McKenna has poisoned the well. 5 were killed. Someone knew. Only 2 partners know the details of any given job. Quit while you're ahead. Arthur yang enggan membunuh mentornya dengan pistolnya sendiri membuatnya seolah tampak seperti pembajakan mobil dan menembaknya menggunakan pistol Harry. Get out of the building, Harry. Di pemakaman Harry, Arthur bertemu Steve lalu mengantarkannya pulang ke rumah ayahnya. Steve berkata kepada Arthur bahwa dia akan membunuh pembajak mobil itu untuk membalas dendam. Looks like you're not planning on sticking around. Well, you never know. I might get lucky, find the guys that killed my dad. Lalu Steve pergi ke suatu tempat. Arthur yang diam-diam mengikutinya mencegah Steve melakukan pembunuhan terhadap si pembajak mobil. Hey, bad move. From that, yeah? Stupid to kill someone when you have a motive. Dia kemudian mengakui potensi Steve dan memutuskan untuk melatihnya sebagai mekanik. Lalu Arthur mengadopsi seekor anjing dan menyuruh Steve membawa anjing tersebut ke sebuah kedai kopi setiap hari pada waktu yang sama.
Melihat kesungguhan Steve yang telah melakukan rutinitasnya, Arthur segera meningkatkan pelatihannya dengan membawanya saat menjalankan kontrak. Di saat itulah Arthur mencekik targetnya dengan ikat pinggangnya, menuntaskan korban agar terlihat seperti sebuah kecelakaan dan menunjukkan kepada Steve bahwa semua itu adalah perencanaan yang ada dalam pembunuhan. Arthur kemudian memberikan kontrak baru untuk Steve, di mana targetnya adalah seorang pembunuh bayaran di instansi lain bernama Burki. Dia memberitahu bahwa targetnya sering ke kedai kopi yang biasa Steve kunjungi. Selain itu, dia juga memberitahu kelemahan Burki adalah tertarik pada pria muda dan seekor anjing kecil. Di kedai kopi, Burki mendekati Steve dan mengajaknya keluar untuk minum. Arthur memerintahkan muridnya untuk memasukkan sebuah obat ke dalam minuman Burki untuk membuatnya overdosis. Namun Steve mengabaikannya dan malah pergi bersama targetnya menuju sebuah apartemen. Saat Burki mulai menanggalkan pakaiannya, Steve mencoba untuk mencekiknya dengan ikat pinggang seperti yang pernah dilakukan oleh mentornya. Setelah beberapa upaya yang ia lakukan, Steve akhirnya berhasil membunuhnya. Seperti biasa untuk menenangkan pikiran setelah melakukan misi, Arthur membawa Steve ke sebuah bar dan melakukan sebuah adegan yang harus saya sensor lagi di sini. Sementara itu, Dean menyatakan ketidaksetujuannya kalau Arthur menggunakan Steve untuk menjalankan kontraknya. Namun sang mekanik mengatakan bahwa kontraknya adalah melalui Harry, bukan melalui Dean. You used an outside individual to... Or think someone trained by me would be valuable to you. Arthur kemudian diberi kontrak baru oleh Dean untuk membunuh seorang pimpinan gereja yang bernama Andrew. Dia bersama Steve berencana untuk menyuntik Andrew dengan banyak dosis adrenalin untuk memicu serangan jantung. Sementara mereka menunggu di balik dinding kamar hotel Andrew. Tak lama dokter tiba untuk menginfus Andrew dengan cairan ketamin. Menyadari bahwa ketamin dapat menetralkan dosis adrenalin, mereka beraksi dan segera mencekik Andrew hingga mati. I have the spirit's work to do. The guy's a junkie. Be a better man for my parishioners. Ketika mengetahui hal itu, para penjaga Andrew menemukan Arthur dan Steve sedang bersembunyi di dinding, di mana mereka terpaksa melakukan baku tembak dengan para penjaga. Tapi kedua mekanik ini berhasil menyelinap keluar ketika bangunan hotel sedang dievakuasi dan mereka pulang secara terpisah. Saat di terminal, Arthur melihat salah satu dari 5 pria yang sebelumnya diberitahu Dean padanya telah terbunuh dalam misi di Afrika Selatan dan menuduh Harry telah mengacaukan misi. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Dean untuk membunuh Harry, di mana Dean telah merekayasa tentang kegagalan misi itu untuk menutupi transaksi gelapnya. Said 15 minutes. What do you want? Setelah itu Arthur mulai mendapatkan titik terang tentang rincian misi, namun dirinya disergap oleh sekelompok pembunuh bayaran. Setelah dapat melumpuhkan mereka, ia menemukan bahwa Dean di balik pembunuhan itu. Well, So good for your side. Arthur kemudian menuju rumahnya sambil menelpon Steve. Ternyata muridnya juga telah disergap, tapi Steve mampu mengatasinya dengan mudah. Sesampainya di rumah, Arthur menunjukkan pada Steve senjata yang disembunyikan dan menyuruhnya mengumpulkan persediaan untuk misi baru mereka. Saat itulah Steve menemukan pistol ayahnya dan menyadari bahwa mentornya sendiri yang telah membunuhnya.
Arthur dan Steve kemudian bekerja sama untuk membunuh Dean. Sebelum itu mereka mendatangi seseorang dan menanyakan keberadaan Dean saat ini. Oh, who I kill. Understand? Bitch. Snap. Setelah mengetahui tempat persembunyian Dean, Arthur dan Steve pun beraksi. Mereka pun berhasil membunuhnya. Dalam perjalanan ke pompa bensin, Arthur memberitahu Steve tentang pistol ayahnya. Dan Steve menyadari telah mengetahui kebenarannya. Lalu Steve keluar untuk mengisi bensin ke dalam tangki mobil. Namun dia sengaja menumpahkan bensin ke tanah. Sementara Arthur masih di dalam mobil, Steve mengeluarkan pistol ayahnya dan menembak bensin di tanah, membuat mobil Arthur meledak. Steve kembali ke rumah Arthur lalu memutar lagu pada piringan hitam dan kemudian beranjak keluar ke garasi untuk mengambil mobil. Lalu dia mengemudikannya dan di tengah perjalanan dia menemukan catatan di kursi mobilnya. Steve menertawakan pesan tersebut. Namun beberapa saat kemudian mobilnya meledak dan membunuhnya. Pada saat yang sama, piringan hitam di rumah Arthur yang selesai memainkan lagu lalu mengaktifkan sebuah bom yang menyebabkan rumahnya juga meledak. Kembali ke pom bensin, video keamanan mengungkapkan bahwa Arthur telah melarikan diri dari mobil sebelum Steve meledakkan mobilnya, di mana Arthur telah masuk ke mobil lain. Di akhir film terlihat Arthur berjalan santai meninggalkan pom bensin. Dan film pun berakhir.